belum buka puasa, Prof. Di sini, Prof. Tapi, selamat sore, Dokter Bahmana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan selamat datang di Asogi seri ke-116. Apa saja kutanya Himpunan Onkologi Ginekologi Indonesia. Asogi merupakan webinar online series yang diselenggarakan oleh Hogi dan menjadi wadah diskusi seputar permasalahan dan kasus-kasus terkait onkologi ginekologi. Alhamdulillah, sore ini setiap hari Rabu kembali lagi bersama saya Dr. Hoirunisa sebagai host yang akan menemani bincang sore kita tentunya bersama Asogi. Tidak lupa kami juga mengaturkan ucapan terima kasih untuk rekan sejawat dokter, SPOG, ginekolog onkologi, serta para guru besar yang telah berkenan meluangkan waktunya mengikuti seri Asogi dari minggu ke minggunya. Dan sore hari ini selama 60 menit ke depan kita akan sama-sama berdiskusi tentunya bersama narasumber yang sudah pakar di bidangnya. Sore ini telah hadir di tengah-tengah kita dua orang narasumber dan moderator yang akan berbagi update ilmunya serta berdiskusi bersama kita. Izinkan saya menyapa terlebih dahulu narasumber kita yang pertama yaitu Dr. Brahmana Askandar, spesialis obstetrik ginekologi spesialis onkologi. Beliau merupakan konsultan onkologi ginekologi dari Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga Surabaya dan di RSUD Dr. Sutomo Surabaya, sekaligus beliau merupakan Ketua Umum Hogi. Assalamualaikum Dr. Brahmana. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semua. Ya. Ya, terima kasih dok. Untuk narasumber kita yang kedua yaitu Dr. Ali Budi Harsono, spesialis obstetrik ginekologi spesialis onkologi. Beliau merupakan konsultan onkologi ginekologi dari Fakultas Kedokteran Universitas Pajajaran dan di RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung. Sekaligus beliau merupakan Wakil Ketua Umum Hogi. Selamat sore Dr. Ali Budi. Assalamualaikum. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Nisa. Selamat sore dan salam sehat semua buat kita semua. Terima kasih dokter. Baik, selanjutnya untuk moderator kita sore hari ini yaitu Profesor Dr. Heru Prajatmo, spesialis obstetrik ginekologi spesialis onkologi. Beliau merupakan konsultan onkologi ginekologi dari Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada di RSUP Dr. Sajito, Yogyakarta. Assalamualaikum Prof, selamat sore. Suaranya belum keluar Prof Heru. Mungkin bisa di-unmute terlebih dulu Prof. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Ya, terima kasih Prof. Waalaikumsalam. Baik, seluruh peserta Asogi yang akan join mendapatkan sertifikat ber-SKPID dan untuk kehadiran peserta akan tercatat secara otomatis melalui sistem Zoom sehingga tidak perlu lagi untuk mengisi link absensi ataupun kehadiran. Dan selama acara kami harapkan ke seluruh partisipan untuk bisa berinteraksi secara aktif dengan para narasumber, baik dengan mengajukan pertanyaan secara langsung dengan menekan tombol raise hand terlebih dahulu atau bisa menuliskan pertanyaannya di fitur Q&A yang telah kami sediakan. Dan di edisi kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita di akhir bulan Maret mengenai peran SPOG dalam penata laksanaan kanker endometrium. Sejauh mana tindakan yang bisa dilakukan oleh SPOG dan bagaimana kriteria kasus yang bisa ditangani akan kita kupas bersama di sore hari ini. Namun sebelum kita beralih pada sesi diskusi, saya akan terlebih dahulu mengundang Ketua Hogi untuk memberikan sambutan sekaligus membuka acara Asogi sore hari ini. Kepada Dr. Brahmana Askandar, spesialis obstetrik ginekologi spesialis onkologi, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Yang saya hormati Prof. Heru Prajatmo di Jogja, kemudian Dr. Ali Budi di Bandung, kemudian
Bu Sekjen di Jakarta yang awal acara ini, Dr. Tovan dari minggu ke minggu, Dr. Khairunisa, hostnya di Surabaya ya. Jadi kumpul dalam satu layar. Jadi kita ada SKP Kemenkes masuk di pelataran sehat, tetapi tetap free total untuk anggota. Nah ini coba mudah-mudahan ada jalan menuju ke sana. Tapi paling tidak sekarang bisa untuk mendapat wawasan untuk clinical practice sehari-hari. Mudah-mudahan tetap bermanfaat bagi kita semua. Demikian dari saya serahkan ke host dan moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Dokter Brahmana telah membuka acara Asogi sore hari ini. Baik, untuk selanjutnya sesi pemaparan dan diskusi akan langsung dipandu oleh moderator kita sore hari ini kepada Profesor Dr. Heru Prajatmo, Spesialis Obstetrik Ginekologi, Subspesialis Onkologi. Kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Dr. Brahmana Iskandar, Dr. Ali Budi, Dr. Tovan, dan Dr. Khairunnisa, serta para sejawat semua peserta webinar, para guru besar, teman-teman sejawat, dan kolega semua. Selamat sore dan selamat menjalankan ibadah puasa sambil ngabuburit ya. Sore ini kita akan mendengarkan paparan dari para pakar ya, terutama ini ketua HOGI dan wakil ketua HOGI yang tentu sangat berperan aktif dalam kegiatan pelayanan onkologi ginekologi khususnya obstetri pada umumnya. Ya, pada sore hari ini saya kira topiknya cukup menarik, yaitu bagaimana peran SPOG dalam penata laksanaan kanker endometrium. Beberapa sesi yang lalu kita sudah membahas tentang kanker endometrium, bahkan sudah beberapa kali sebelumnya. Tentu ini akan sangat menarik, ya, karena seberapa jauh peran SPOG di dalam penata laksanaan kanker di endometrium ini khususnya. Karena ke depan kanker endometrium itu akan semakin meningkat insidennya dan juga penyebaran SPOG semakin banyak dan luas di berbagai kota, serta konsultan onkologi ginekologi juga semakin banyak dan berada di berbagai kota. Tentu ini akan bisa menimbulkan masalah kalau kita tidak tahu sejauh mana wewenang kita. Tetapi tentu saja kita tidak berharap bahwa para SPOG ini akan berkonflik di dalam pelayanan onkologi khususnya untuk kanker endometrium ini. Karena kita tentu bertujuan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat sebaik mungkin. Nah, saya kira tadi sudah disampaikan, kita akan mendengarkan paparan dari Dr. Ali Budi dan Dr. Brahmana Askadar tentang peran-peran SPOG dalam penata laksanaan kanker endometrium ini. Nah, untuk yang pertama kami persilakan mungkin siapa? Dr. Ali Budi dulu. Ya, Dr. Ali Budi dulu. Persilakan Ya. untuk Saya ke bagian yang mudah-mudah dulu, nanti bagian sulitnya Pak Ketua aja. ya, silakan Ya, Dr. Prof. untuk Ya, baik. Terima menyampaikan. kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menginisiasi diskusi nanti ya. Saya izin share screen dulu sebentar ya. Mudah-mudahan bisa ya. Waduh, kayaknya nggak bisa deh. Oh, ini bisa. Mudah-mudahan. Aduh, nggak bisa kayaknya. Mbak Lucy bisa minta tolong? Bisa ya? Boleh?
Baik, terima kasih. Eh, Sejawat sekalian, sebetulnya ini pertanyaan yang sulit sekarang ya dalam kondisi sekarang. Mungkin Dokter Brahmana atau teman-teman onkologi akan paham banget kenapa endometrium itu justru pada stadium 1 sekarang banyak dilemanya ya. Tetapi oke, karena kita ingin bahwa juga ada peran dari teman-teman dari SPIG untuk menangani tata kelola endometrium, nanti kita akan diskusi lebih banyak ya. Bolehkah SPG umum menangani kanker endometrium? Kita lihat dari epidemiologi memang makin lama kasusnya makin tinggi ya. Ini data di Hasan Sadikin, saya mohon maaf tadi belum sempat mengumpulkan yang tahun 2024 2023 ya. Data dari 2015 sampai 2019 itu datanya tinggi terus gitu, dan ini kalau nggak salah 3 kasus terbanyak kanker ginekologi ya di RSAS itu semenjak 2015 sampai 2019 itu kita kumpulkan ya. Sampai sekarang tidak berubah gitu. Totalnya tahun 2015 sampai 2019 itu ada 671 kasus. Kebetulan ini kasus apa namanya kita bisa mengumpulkan karena ada penelitian deskriptifnya dari residen kita ya. Ada 671 kasus. Cukup tinggi. Nomor 3 kasus ginekologi. Slide berikutnya. Nah, nah, tipe endometrium, tipe secara umum dibagi menjadi 2 tipe sebenarnya, tipe 1 dan tipe 2. Itu yang mudah dipahami dulu oleh para teman-teman dari SPOG. Kenapa? Karena tipe 1 itu gambaran klinisnya umumnya adalah ada sindrom metabolik, obesitas, ada hiperglikemi, ada peningkatan konsentrasi estrogen, dan ini termasuk tipe yang estrogen dependent. Histologinya umumnya adalah endometrioid dan adenokarsinoma. Adalah tipe yang khas dan ini paling banyak ditemukan sebetulnya dibandingkan dengan tipe 2. Ya. Slide berikutnya. Ya. Ini distribusinya kurang lebih sekitar 85% dan umumnya pada tipe 1 itu mempunyai prognosa yang lebih baik dibandingkan dengan tipe 2. Nah, ya kalau yang tipe 2 gambarannya adalah sebagai berikut ya. Bahkan gejalanya kadang-kadang tidak begitu nyata. Ya, meskipun ada pendarahan, pendarahannya hanya spotting, dan ini termasuk non-estrogen dependent. Ya, tipenya umumnya adalah clear cell carcinoma maupun high grade serous carcinoma atau uterine papilloma serous carcinoma gitu. Ya, tipe ini ada terlima tipe yang agresif dan mutasi gennya biasanya pada P53 mutation. Ya. Slide berikutnya. Meskipun prognosanya hanya ini, diagnosa distribusinya 15%, tetapi prognosanya umumnya prognosanya kurang baik dibandingkan dengan tipe 1. Slide berikutnya. Nah, faktor risikonya diantaranya adalah obesitas, endometrial hiperplasi, estrogen pada menopause, ya, pemberian hormonal terapi, penggunaan tamoxifen, gitu ya, dan lain-lain. Ya. Itu adalah faktor-faktor risiko. Umumnya kalau faktor risikonya muncul itu pada tipe 1 justru bukan pada tipe 2-nya. Slide berikutnya. Nah, gejala yang paling umum memang pendarahan, ya khas itu hampir 80-90% endometrium itu menyebabkan pendarahan, ya. Baik pendarahan pasca menopause maupun pendarahan perimenopause, ya. Kalau menopause biasanya pendarahannya metroragi aja. Ya. Slide berikutnya. Nah, untuk teman-teman SPOG tentu harus paham banget bagaimana penegakan diagnosisnya. Bahwa kompetensi seorang dokter obgyn umum apa sih? Ya, diagnosis harus bisa melakukan penegakan diagnosis, gitu ya. Nah, penegakan diagnosis tentu diawali dengan analisis sistematis yang terarah dan pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik umumnya ketemu dengan uterus yang normal atau kadang-kadang lebih besar sedikit. Gitu. Serviks bisa saja dalam pemeriksaan spekulo maupun pemeriksaan dalam bisa teraba licin atau bahkan kadang-kadang ada terdapat proses. Ya. Mungkin prosesnya karsinomatus yang asalnya dari endoservix. Kemudian parametriumnya umumnya lemas dan aneksanya lebih banyak tidak terdapat massa umumnya. Ya. Slide berikutnya. Pemeriksaan penunjang yang lain yang kita punya biasanya USG. Tentu kita harus memaksimalkan peran USG di dalam penegakan diagnosis endometrium. Karena USG itu mempunyai sensitivitas yang cukup baik pada penegakannya. Kurang lebih sekitar 95 bahkan 98% pada orang yang menggunakan USG dengan baik. Karena USG termasuk juga operator tendon. Ya. Tetapi tidak spesifik karena dapat berubah tumor-tumor yang non endometrium juga. Ya. Kalau kecurigaan pada endometrium umumnya adalah karena pendarahan, tebal endometriumnya kurang lebih dari 4-5 cm pada pasca menopause, kemudian
Kalau pada menopause, tebalnya kurang lebih sekitar 11 mm ya. Kemudian diharapkan kita juga bisa melakukan slide berikutnya endometrial sampling sebetulnya. Jadi kemampuan seorang SPOG juga harus bisa melakukan endometrial sampling slide. Berbagai macam teknik sebetulnya kita melakukan endometrial sampling. Ini gambaran USG-nya ya. Kelihatan endometriumnya yang menebal ya, dengan gambaran beberapa uh, lesi-lesi yang hipoekuik yang tidak teratur. Kalau gambaran Doppler tentu akan lebih jelas sebetulnya gambaran ini. Slide berikutnya. Ya, ini ada bagian-bagian yang kistiknya. Ya. Ini salah satu contoh aja wanita dengan pemberian tamoxifen karena dengan CA MAME dan kebetulan ada pemberian tamoxifen dan gambaran endometriumnya seperti ini. Kemudian kita sampling, endometrial sampling ternyata endometrium. Slide. Nah, pemeriksaan penunjang dengan berhubungan dengan semua modalitas ini bisa harusnya dilakukan oleh seorang SPOG. Baik melakukan kuretase bertingkat yang sederhana, maupun dengan mikrokuret, ya, IPL misalnya, atau dengan endorem, atau kalau kita mempunyai kemampuan untuk melakukan hysteroscopy tentu lebih baik, karena dengan view yang lebih baik, kita bisa melakukan target biopsi yang lebih terarah lagi. MRI dan CT scan tentu bisa melakukan penunjang yang baik pada endometrium. Utamanya kita bisa menilai kemampuan infiltrasi pada myometriumnya. Slide berikutnya. Nah, ini kan stadium kanker endometrium secara umum dibagi menjadi stadium 1A, 1B, 1A itu memang pada endometrium aja, 1B itu invasinya sudah sampai kurang lebih setengah dari invasi dari myometrium. Kemudian stadium 2 itu sampai ke serviks, kemudian stadium 3 itu ada 3A, 3B, 3C, 3A itu sampai ke ovarium, ya. 3B sudah menembus ke serosa, ya. Kalau 3C tentu sudah kena KGB. Ya. Stadium 4, stadium 4A, 4B, kalau metastasis jauh tentu 4B dan 4A tentu metastasis pada organ sekitar, bisa pada bladder, ya, pada usus misalnya, ya, pada rektum misalnya, itu kan masih stadium 4A. Slide berikutnya. Nah, kanker endometrium itu termasuk jenis kanker ginekologi yang sangat dinamis. Dr. Brahmana sering katakan bahwa ini paling susah ditata laksana, meskipun pada stadium yang 1, ya, stadium 1 saja begitu sulit karena pengelompokannya berubah-ubah dari tahun ke tahun, dan kita agak susah bagi negara kita sedang berkembang itu untuk mengikuti perkembangan klasifikasi endometrium. Ini adalah klasifikasi sederhana yang masih juga dianut, ya, klasifikasi risiko rendah, menengah, menengah tinggi, tinggi, dan stadium lanjut, dan metastasis. Ya. Pada stadium rendah, stadium 1 endometriit, grade 1-2, invasinya kurang dari 50% tentu, ya, mungkin berarti stadium 1A dengan LVSI-nya negatif, ya. Grade-nya grade 1-2. Ini termasuk kelompok risiko rendah. Mungkin fokuskan teman-teman dari SPOG adalah fokus pada risiko rendah saja, karena pada tata laksana yang risiko menengah tentu agak kompleks lagi nanti. Meskipun nanti pada stadium 1A pun, ya, dengan klasifikasi yang baru, stadium klasifikasi full mutation akan lebih kompleks lagi, ya. Ternyata pada stadium 1A pun saya punya pasien kurang dari 1 tahun kita hanya melakukan HTSOB, ya, ternyata muncul, ya, setelah kita periksa P53-nya positif, ya. Itu menjadi tantangan tersendiri dengan adanya full mutation classification lagi, ya. Slide berikutnya. Nah, terapi pembedanya memang kalau risiko rendah memang melakukan tindakan HTSOB ekstrafasial, dan itu bisa dilakukan oleh teman-teman dari SPOG. Sedangkan pada yang menengah, tindakannya HTSOB sebetulnya, tetapi kita harus melakukan di padanektomi baik pelvis maupun para aorta, dan nanti perlu diberikan terapi adjuvan. Kalau menengah tinggi, tentu kita melakukan HTSOB sebagai terapi standarnya. Setelah itu kita melakukan sampling di padanektomi dan pemberian terapi adjuvan. Ya. Slide. Nah, peran SPOG bagaimana? Ya, terutama pada stadium awal, ya. Kalau stadium lanjut sudah tidak. Ya. Preoperatif diagnosis. Ini harus kita kuatkan bagaimana peran USG untuk penegakan diagnosisnya, untuk menilai ukuran dan bentuk uterus, tebal endometrium, baik invasi myometriumnya maupun invasi serviknya, kemudian vaskularisasinya diperhatikan ya, dengan pemeriksaan Dopplernya. Ini maksimalkan dengan peran USG untuk teman-teman.
Slide berikutnya. Ya. Kemudian kita bisa melakukan pengambilan jaringan endometrium untuk mengetahui apa tipe histologinya, derajat diferensiasinya, dan LVSI. Tiga hal ini jangan sampai terlewat oleh teman-teman. Apabila teman patologis nanti kurang memberikan informasi, kita harus minta, gitu ya. Kita harus minta. Oh ini kok nggak ada LVSI-nya, kita minta. Oh ini kok nggak ada infiltrasinya ke myometrium, kita minta, gitu ya. Karena itu sangat berbeda tata laksananya. Kalau dia risiko rendah, stadium 1, endometriit, grade kurang dari 50%, dari invasi myometrium, LVSI-nya negatif, HTSOP. Meskipun ini menjadi perdebatan lagi nanti. Bagaimana dengan genomic mutation-nya? Bagaimana dengan pool mutation-nya? Bagaimana dengan P5 mutation-nya? Karena itu menjadi pembagian risiko tersendiri lagi dan itu membutuhkan terapi adjuvan meskipun dia pada stadium 1A. Slide berikutnya. Nah, take home message-nya sebagai pengantar aja bahwa preoperatif diagnostik yang lengkap untuk seorang SPOG wajib dan harus. Ya. Permintaan histologi biasanya suka lupa ini sejawat kita dari PA. Dia sebutkan hanya tipe histopatologinya saja. Derajat diferensiasinya tidak dijelaskan dengan baik. Bahkan mungkin LVSI-nya tidak gitu ya. HTSB masih bisa dilakukan pada kelompok risiko rendah apabila ada kemampuan dari pasien kita untuk mendapatkan lanjutan penegakan diagnosis, teman-teman bisa rujuk kepada onkolog untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan, misalnya dengan pool mutation, meskipun di Indonesia belum ada, paling dekat Singapura, harganya kurang lebih sekitar 9 juta, 10 jutaan untuk pool mutation-nya, tapi P53 masih bisa dilakukan di center-center onkologi. Kemudian follow up dengan konfirmasi LPA setelah operasi sangat penting apakah ini termasuk kelompok risikonya yang mana. Saya kira itu sebagai pengantar diskusi, Dr. Heru, mudah-mudahan sedikit ini bisa memancing diskusi para teman-teman sejawat sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Dr. Ali sudah menyampaikan paparannya yang saya kira cukup singkat, cukup jelas ya. Jadi para peserta webinar yang mempunyai pertanyaan bisa langsung menuliskan pertanyaan di kolom question and answer di kolom bawah. Tapi nanti pada waktu diskusi mungkin mau langsung bertanya bisa dengan mengangkat tangan. Dan saya kira berikutnya Dr. Brahmana Iskandar, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya ya mau share screen sebentar. Nah, mungkin. Jadi memang kompleks ya endometrium itu ya. Dan akan semakin kompleks. Kenapa kok saya pikir semakin kompleks? Karena penelitiannya semakin banyak. Kenapa penelitiannya semakin banyak? Karena kasusnya semakin meningkat di luar negeri begitu ya. Jadi semakin berkembang terus ya. Nah, ini kita lihat ini ya. Kira-kira ini berdasarkan stadium staging system yang lama. Jadi sekedar informasi bahwa kanker endometrium itu berubah total, penentuan stadiumnya pun itu 2023, tahun lalu. Jadi waktu tahun lalu pas akhir pandemi berubah landscape-nya berubah semua. Karena apa? Ada stadium baru Vigo tahun 2023. Di mana stadium Vigo itu mengejutkan dalam sampai sekarang masih in debate ya, in debate. Karena apa? Karena memasukkan unsur molekuler testing, immunohistochemistry dan lain-lain pada penentuan stadiumnya. Jadi seperti yang tadi disinggung sama Dr. Ali, kita kadang menjumpai stadium 1A, tidak ada invasi dan lain-lain, tapi kok recurrent, kok relapse begitu ya. Tetapi peneliti di luar negeri ternyata dengan semakin canggihnya alat deteksi, mereka melihat, oh ini stadium dini nih, tapi P53-nya abnormal pada spesimen ini. Jadi dia meskipun extensionnya masih dini, extension artinya terbatas pada endometrium, tidak ada disease di luar uterus dan grade-nya bagus. Ternyata dengan perkembangan ilmu, coba kita lihat P53-nya. Ternyata yang jelek ini yang dikatakan Dr. Ali, P53-nya abnormal. Makanya kalau P53-nya abnormal, meskipun extension-nya masih terbatas, masih localized, tetapi sudah masuk high risk. Jadi ini sebetulnya yang merumitkan itu. Kenapa rumit? Negara maju mungkin tidak rumit, karena cost-nya lebih oke, kemudian fasilitasnya lebih oke, dan semuanya mampu. Oke, kembali ke slide ini, kita pahami saja sampai saat ini, karena negara maju pun juga sedang
sedang adaptasi semua, apalagi negara berkembang butuh waktu lama. Jadi yang kira-kira stadiumnya itu awal, itu kan kita menentukan sih sebetulnya pada saat operasi kanker endometrium. Ini saya bisa operasi HTSOB saja atau THBSO saja, ataukah saya ini harus lihat node dan lain-lain. Nah, ini kita berdasar ini saja. Kita lihat kalau grade-nya grade 1, hanya involving endometrium only, risk of nodal involvement hanya 5%. 5% itu bisa dipahami dua. 5% itu kecil, atau yang kedua, 5% itu tidak nol. Kan cuma begitu kita memahaminya kan intinya. Nah, jadi tapi in general termasuk kecil sehingga kita bisa melakukannya HTSOB only dengan syarat tidak ada tidak ada intraperitoneal spread, tidak ada extrauterine disease dan lain-lain. Mulai meningkat kalau grade 2, grade 3. Dr. Ali sudah mengatakan kalau minta kita melakukan kuret atau endometrial biopsi atau hysteroscopy dan kita mengirimkan sampelnya ke PA, maka kita harus mancing dokter PA-nya, mohon informasi titik 2, 1, LVSI, yang kedua grade, dan lain-lain begitu. Mungkin kalau spesimen terus, ketiga invasi, dan lain-lain sebagainya. Nah, kemudian menanjak lagi, kalau high grade tumor, itu sudah sampai 10-30%, sampai para aortic nodes, loh, 10-30%. Maka kita operasinya sampai liver para aorta. Ya, jadi mungkin yang sisi yang pertama saja kita anggap kurang dari 5%, oke lah dikerjakan HTSOP ya. Nah, ini saya hanya menyinggung sedikit saja, nice to know saja bahwa stadium kanker endometrium berubah sejak tahun lalu. Berubah dan mengejutkan. Berubah dan belum tentu mampu laksana di negara berkembang. Jadi ini sebetulnya yang harus kita pahami. Karena apa? Semuanya stadium 1A, 1A, kalau yang zaman dulu 1A ini kira-kira risiko rendah untuk recurrency, tapi ternyata 1A ketika P53-nya abnormal, itu termasuk risiko tinggi untuk recurrency. Jadi itu kira-kira perubahannya. Ya. Ini sama, saya contohkan B53. Makanya sekarang sih kalau di kota-kota besar kita meminta spesimen kuret atau spesimen histerektomi, itu evaluasi P53 abnormalnya itu ada enggak? P53-nya itu mutan atau wild type? Wild type itu yang functioning normal ya, ataukah mutan? Kalau P53-nya abnormal, hati-hati dia, langsung termasuk high risk dia. Even misalnya masih terbatas pada endometrium, even tidak ada invasi, grade-nya grade 1, tapi ketika P53-nya abnormal, harus ditambah ajuvan ya. Nah, pemeriksaan P53 ini untungnya tidak semahal full mutation dan lain-lain. Kira-kira ini imunohistokimia dan mungkin kalau sebagai contoh di Surabaya itu mungkin sekitar 1 juta, 1,2 juta itu kalau P53 abnormal itu ya. Tapi harus dimintakan ya. Nah, kalau yang paling mahal ini polymute mutation. Itu lihat pol mutationnya ini. Ini susah ini tadi 9-10 juta itu ya. Tapi kalau di luar negeri kan masalahnya sudah rutin, sudah menjadi panel rutin ya. Di kita ini mungkin dokter ahli juga merasakan ya. Kita kadang-kadang mulai ribetnya itu ketika kita mendapatkan hasil PA, saran perlu imunohistokimia. Nah, ini begitu kan, ada saran perlu pemeriksaan imunohistokimia. Kenapa di kita tidak langsung diperiksakan panel saja? Ya karena biaya begitu. Karena meminta persetujuan pasien lagi, ini ada biaya tambahan dan lain-lain ya. Saya tidak tahu apa di sistem JKN bisa mengcover ya, nanti kita diskusikan untuk ini ya. Nah, ini contoh nih kalau di luar ya. Di luar itu new sample ya, dicek sama dia. Ada mismatch repair defisiensi atau tidak. Kalau intact dicek ada pol mutation atau tidak. Kalau intact baru normal baru dicek ada P53 abnormal atau tidak. Jadi meriksa ini, meriksa ini, meriksa ini. Jadi eh, plafonnya sudah habis untuk pemeriksaan. Oke. Nah, jadi repotnya Kang staging baru itu memasukkan tes molekuler atau imunohistokimia menjadi parameter. Tapi sebetulnya tidak salah klinisi di luar negeri karena mereka negara maju. Mereka tidak puas. Kenapa sih kelihatannya dini tapi kok kambuh? Kelihatannya dini tapi kok metastasis? Ternyata di balik yang extensionnya terlihat looks localized, ternyata ada behavior yang bisa kita cek mewakili bahwa dia itu agresif, B53 lah dan lain-lain sebagainya. Ya. Jadi manajemennya berbasis molekular testing. Challenging karena manajemen kanker, cancer healthcare, itu prediksi saya pribadi disparitasnya akan semakin lebar antara negara maju dan negara berkembang. Kenapa? Semuanya molekuler. Mulai diagnostiknya, mulai terapinya molekuler karena presisi.
ya. Nanti imunoterapi yang 70 juta per 3 minggu dikombinasi dengan anti VEGF yang 35 juta per 3 minggu dan lain-lain. Nah ini nih siapa yang nanggung ini? Ya ini sekedar pemikiran nih, namanya diskusi kita ya, artinya ya. Nah tapi dipegang ini saja sementara ini bahwa cukup THPSO kalau adenokarsinoma grade 1-2. Jadi yang tipe 1 ya, bukan yang papillary serous ya, kemudian bukan yang clear cell dan lain-lain. Yang kedua, tidak ada extrauterine disease, pastikan localize ya. Kemudian tidak ada infiltrasi ke serviks. Cuman ovarium bisa dipertahankan, cuman hati-hati. Kalau di luar negeri, ovarium dipertahankan ketika ketat, ketika tidak ada belit, tidak ada Lynch syndrome, ketika tidak ada BRCA mutation dan lain-lain. Kita periksa lagi begitu ya intinya ya. Nah, jadi harus dikerjakan tim onkologi ginekologi kalau hasil kuretnya grade 3. Kalau grade 3 refer saja ya, atau tipe 2 papillary serous, clear cell carcinosarcoma ya, atau dari imaging ada invasi ke myometrium atau ada infiltrasi ke serviks atau ada kelenjar getah bening yang mencurigakan, refer saja ya. Kalau yang terakhir ini rasanya memang tanpa tanpa analisis yang lebih panjang langsung lebih sering dirujuk ini kalau yang terakhir ini ya, kan yang endometrium recurrent ya memang kompleks ini ya, memang kompleks ya. Nah, jadi physician with advanced training and expertise in the treatment women endometrial cancer seperti ginekologi onkologi itu mereka harus menguasai nuansa pengobatannya secara holistik ya, termasuk mengkoordinasi dengan general gynecologist, mengkoordinasi dengan PA dan lain-lain sebagainya ya. Nah, sebetulnya kalau bisa dibuat tim ya, dibuat tim dalam satu rumah sakit. Di luar negeri itu bisa saja dikerjakan oleh general gynecology, tetapi misalnya ditemukan durante operasi ada sesuatu, maka mereka akan memanggil ginekolog-onkolognya. Loh, berarti artinya apa? Rumah sakitnya ada ginekolog-onkolognya. Lagi-lagi apa yang di luar negeri kan tidak bisa diadop langsung di kita kan sikonnya berbeda. Lah kita buka kemudian ada sesuatu ya kita nggak bisa, nggak ada ginekolog-onkolognya begitu kan. Jadi harus dilakukan apa? Dilakukan sebisa mungkin selama tidak membahayakan pasien asal pada saat merefer dikasih catatan ya intinya ya. Jadi kurang lebih kalau misalnya disingkat begitu, pastikan histopatologinya tipe 1, grade 1-2, tidak ada infiltrasi ke serviks, tidak ada invasi ke myometrium, ya, MRI itu yang terbaik untuk melihat ada invasi ke myometrium atau tidak. Atau bisa digantikan dengan USG oleh yang expert betul. Ya. Pastikan bila durante operasi ditemukan penyebaran di luar uterus, ada onkologi yang akan take over. Ya, plus minus. Karena kondisi di luar demikian, tapi di kita tidak selalu bisa dikerjakan persis. Ya. Nah, memang pada sistem staging yang baru, kita lebih memastikan lagi benar-benar dia itu risikonya rendah, itu dengan menggunakan molekular testing, mode MMR, P53 abnormal, dan lain-lain sebagainya. Ya, mudah-mudahan ini modal diskusi setengah jam presentasi saya dan Dr. Ali Mahmud. Terima kasih, Prof. Heru. Terima kasih. Terima kasih, Dokter Brahmana. Jadi kita sudah mendapat pencerahan ini bagaimana peran SPUG di dalam manajemen kanker endometrium. Dan kita mungkin langsung saja ke diskusi ya. Ini ada pertanyaan ya. Yang pertama dari Indi Ambang Suryati, dokter sejawat Indi. Tadi dikatakan bahwa keluhan utama adalah perdarahan kurang lebih 80-90%. Keluhan yang lain seperti apa? Apa cuma ketemu pada waktu USG? Dan apa ada indikasi dilakukan kuret pada kasus yang tidak terjadi perdarahan? Terima kasih. Mungkin siapa yang mau menjawab dulu? Monggo, Dr. Dr. Ali. Budi. Ya, memang pada umumnya endometrium itu perdarahan ya, teman-teman sekalian, itu 80-95% dikatakan begitu. Tetapi apabila secara sonografi kita menemukan penebalan endometrium, ya, kadang-kadang perdarahan juga menurut orang itu, oh saya hanya spotting-spotting kok dok, bukan perdarahan ya. Ya, mereka mengatakan hanya spotting-spotting atau flag-flag aja, bukan perdarahan dok, hanya flag-flag. Ini persepsi apa namanya pasien kita agak berbeda ya. Kemudian secara sonografi kita menemukan penebalan endometrium, ya rasanya itu ada indikasi kita untuk melakukan endometrial sampling. Ya.
gambaran pada endometrium akan sangat berbeda nanti secara eh, apa namanya dengan endometrial sampling. Kalau punya modalitas yang lebih baik, tentu histeroskopi akan lebih lebih tajam lagi melakukan target terapi, target biopsinya. Saya kira itu ya, Prof. Heru. Mungkin Dr. Brahmana mungkin ada yang tambahan. Saya percaya Dr. Brahmana mau menambahkan. Oke, terima kasih ya. Jadi kalau ada sesuatu pada endometrium, rasanya sih hampir sebagian besar pasti akan ada keluhan bleeding ya. Kecuali kalau kemudian ada endometrium, kemudian serviksnya sangat-sangat atrofi, hampir fibrosis begitu ya. Ya mungkin tidak bleeding, tapi dari USG-nya kan akan kelihatan ada concealed fluid di sana atau ada endometrial mass di sana begitu ya. Cuman ya memang mungkin ketahuannya ketika pasiennya sudah nyeri dan lain-lain sebagainya. Jadi intinya hampir pasti ada bleeding, pasti ada abnormal bleeding. Dan kadang-kadang kita harus menjelaskan ke pasien, pasien itu sering ketika sudah menopause ada bleeding ya dipikir haid biasa. Haid lagi begitu ya. Tapi kita harus mengkampanyekan setiap ada perdarahan pervaginam pada orang yang sudah menopause berarti tidak normal dan harus cek. Mungkin demikian itunya. Jadi demikian singkatnya Prof. Heru. Terima kasih. Ya, saya kira cukup jelas ya. Ya, mungkin saja tanpa gejala perdarahan, tapi umumnya ada perdarahan yang mungkin secara klinis tidak disadari pasien. Ya, kadang-kadang hanya keluhannya seperti keluar cairan kemerah-merahan gitu ya. Kalau orang bilang dulu seperti cairan daging gitu ya. Merasa keputihan seperti air daging. Nah, ini juga salah satu tanda kemungkinan adanya kelainan di endometrium ya, terutama keganasan. Ya, berikutnya ini pertanyaan dari sejawat Gunawan Budi Santoso. Peran pemeriksaan tumor marker untuk CA endometrium ada nggak ya yang spesifik? Markernya ada nggak ini Dokter Brahmana, Dokter Ali Budi selama ini yang bisa digunakan? Mau dijawab Dokter Ali Budi? Ya, baik. Rasanya si endometrium nggak mempunyai tumor marker yang spesifik ya, Prof. Ya. Ya, Hanya kalau ada peningkatan CA125, ya, karena kan peningkatan CA125 itu dikaitkan dengan rangsangan pada intraselomik embrional ya. Bisa juga digunakan sebagai marker paling tidak untuk melakukan monitoring pasca terapi. Ya. Jadi saya mau ini personal aja karena memang CA125-nya oh ini pada endometrium kok meningkat, ya udah kita gunakan sebagai parameter untuk melihat respon terapi maupun monitoring apa namanya recurrency ya, kita menganggap bahwa eh, tetapi itu bukan bukan marker yang spesifik untuk endometrium sebetulnya gitu. Mangga silakan. Saya kira belum sampai saat ini saya belum menemukan marker yang spesifik untuk endometrium. ya. Dokter Brahmana mungkin mau menambah. Singkat jawabannya tidak ada yang spesifik yang mewakili endometrium. Tetapi apakah bermanfaat tergantung. Kalau misalnya endometriumnya itu ekstensinya sampai ke intraperitoneal, intraabdomen, ya pasti akan naik juga dia kan, pasti akan naik. Tapi bukan berarti bahwa itu adalah tumor marker untuk endometrium. Jadi singkat ceritanya belum ada. Ji, Prof. Ji. Ya, selama ini memang belum ada anjuran untuk follow up tumor marker untuk CA endometrium. Ini berikutnya tadi sudah ada pertanyaan tapi dihapus ini. Nah, berikutnya ini masih ada dari sejawat Susana Suryati. Selamat sore, Prof. Dokter. Terima kasih untuk sharing keilmuannya Ya. yang updated dan sangat lengkap. Izin bertanya kasus Prof. dan Dokter, kasus 27 tahun P2A0 dengan perdarahan Frogius bergumpal, USG transvaginal ketebalan 19 mm, dan ada gambaran kistik intrauterin. Setelah kuret, perdarahan masih terus berlangsung
selain pemberian asam tranexapat, apa yang sebaiknya diberikan? Pertanyaan kedua, apakah staging tahun 23 sudah mulai diaplikasikan di Indonesia? Terima kasih. Ya, Oke. mungkin ini Ya, kasus. pertanyaannya saya yang belum lengkap data yang disampaikan ya, Prof. Tapi 27 tahun, kemudian bleeding, kemudian dilakukan kuretase. Nah, hasil PA-nya apa? Kan sebetulnya sudah selangkah lebih jauh ini. Hasil PA-nya apa gitu ya. Bukan berarti pada 27 tahun tidak bisa terjadi cyanometer, bisa ya. Bisa. Bahkan beberapa kasus kan kita melakukan konservatif ya, konservatif untuk apa namanya fertility sparing pada usia-usia muda yang tidak punya anak. Hanya sayang ini hasil PA-nya apa? Kok masih berdarahan gitu, Bro. Sayang saya nggak bisa kasih advice lebih lanjut karena tentu sangat tergantung dari temuan hasil PA. Apakah hanya hiperplasi endometrium kah? Atau karena justru yang lain gitu. Apakah bagaimana dengan beta HCG? Apakah dari riwayat kehamilan sebelumnya atau tidak? Itu sangat membantu kita untuk melakukan penegakan diagnosis. Gitu. Saya kira itu ya, Prof. Ya, ini mungkin kalau dari gambaran klinisnya itu kan 19 mili ya dengan gambaran kistik. Itu biasanya hiperplasia glandularis kistika itu. Misalnya itu Ya, bagaimana? ya tentu kalau Terapinya apa? hiperplasia itu sekarang klasifikasinya udah berubah ya. Kita tidak melakukan lagi klasifikasi simplex, kompleks, glandular dan sebagainya. Kita hanya menganut hiperplasia apa namanya non atipik sama atipik ya. Apakah dia kelompok yang non atipik atau atipik ya. Kalau yang non atipik tentu pilihan hormonal terapi masih ada tempatnya ya. Misalnya pemberian GnRH ataupun pemberian progesteron saya kira masih ada tempatnya untuk dilakukan terapi hormonal pada hiperplasia yang non atipik. Ya, Begitu Prof. ya. Dokter Brahmana mau menambahkan? Oke, oke. Jadi yang perlu diingat sampai saat ini, statistik saat ini loh ya, itu endometrium kurang dari 40 tahun itu less than 5%, kurang dari 40 tahun. Tapi mungkin profilnya akan berubah, karena kan mungkin junk food, obesity, dan lain-lain faktor yang lain-lain ya. Nah, sangat-sangat rare kalau endometrium terjadi misalnya usia anak 20, 25. Tapi whatever, memang setuju enggak ada hasil patologinya. Mungkin hiperplasi bisa. Hiperplasi saat ini kita kalau ngirim spesimen yang paling penting adalah kalau jawabannya cuma hiperplasi, ya kita nggak bisa ngapa-ngapain lagi manajemen berikutnya. Maka jawabannya kita harus mancing dokter PA-nya. Adakah sel atipik kan begitu? Karena yang paling penting adalah sel atipik. Dari hiperplasi atipik, itu ada 100 hiperplasi atipik, kemudian dilakukan histerektomi nih, misal, itu ternyata yang 30 dari 100 itu sudah endometrium itu grade 1 itu ya. Jadi 30% itu ya. Jadi harus hati-hati. Kalau follow up, close follow up kita. Ya, jadi jangan dianggap santai begitu. Itu mungkin message yang bisa kita berikan. Dan 6 bulan pasca pengobatan juga harus tetap dievaluasi ulang. Kembali ke pertanyaan ini saya agak sulit menjawab karena anggaplah saja misalnya dia kanker ya. Anggaplah saja dari pertanyaan Dr. Susana itu hasil PA-nya CA begitu ya. Ya tergantung dia itu masih dini termasuk yang low risk atau yang high risk. Kriteria kita bisa melakukan pengobatan secara konservatif karena pada kanker endometrium itu tidak ada operasi konservatif kecuali memang polipnya ada CA kecil jarang banget. Tapi mostly bukan operasi konservatif pada endometrium. Kalau kanker ovarium, operasi konservatif. Kanker serviks, operasi konservatif. Pada kanker endometrium, bukan operasi konservatif. Diambil endometriumnya doang, ya nggak bisa hamil juga dia kan. Jadi artinya manajemen konservatif dengan menggunakan progesteron dosis tinggi. Nah, syaratnya ada. Satu, memang ada fertility waste betul-betul. Saya asumsikan umur 25 pasti ada fertility waste ya. Tapi ada juga yang kira-kira umur 35, anaknya sudah dua begitu ya, oleh dokter oleh ini yang lagi pendidikan nih
ditawarkan konservatif. Loh, anak sudah 2/3 ya nggak usah konservatif. Karena fertility wish-nya sudah, sudah nggak ada. Jadi kalau yang benar-benar ada fertility wish. Ada lagi yang ditawarkan konservatif untuk supaya bisa hamil, suaminya azoospermi begitu ya. Jadi singkat ceritanya, sebetulnya kita sebelum menentukan dia konservatif, lebih baik kita mengukur ini kalau senternya ini benar-benar tim workingnya baik, mengukur fungsi fertilitasnya, harapan fertilitasnya, kita konsulkan FAIR. Itu usul saya demikian. Makanya ke depan yang berkembang ilmunya adalah oncofertility as a team working kita itu. Jadi kita mau konservatif, tolong teman-teman FAIR, ini dianalisis ini, masih memungkinkan enggak dia, dan lain-lain, dan lain-lain untuk kira-kira kita konservatif. Karena tujuan konservatif kan fertilitas, masih mungkin enggak, misalnya gitu. Satu ada fertility wish. Yang kedua terbatas pada endometrium. Yang ketiga ukurannya maksimal 2 cm mesnya, endometrial mesnya, tidak ada invasi myometrium, tidak ada extrauterine disease, ya. Kemudian grade-nya grade 1 dan ditambah lagi kalau konservatif itu tidak cukup molekulernya Grade pasti 3. lagi dia. Lin syndrome atau enggak dia, kemudian BRCA enggak dan lain-lain. Jadi syarat-syaratnya ketat, tapi ada tempat, ada rule untuk konservatif. Oke dok, kalau misalnya sudah ini ternyata masuk kriteria semua konservatif, apa yang bisa kita kerjakan? Sekali lagi, satu ya diberikan terapi hormonal, bisa medroksiprogesteron asetat 400 sampai 600 miligram per hari, diberikan sampai 6 bulan, kemudian dievaluasi ulang. Rasanya ada topik yang tentang manajemen endometrium konservatif ya, minggu lalu mungkin ya, kalau enggak minggu depan Ya, mungkin. Ya, itu nanti ada topiknya sendiri. Jadi Dr. Dua Susana. minggu yang lalu, Dokter Brahmana. Aduh, oke, oke. Ya, jadi sudah pernah, kita tidak usah bahas lagi. Nah, tinggal dokter Susan tanya, kalau bleeding terus bagaimana ini dok? Ya tergantung, kalau bleeding terus ya berarti bisa tidak konservatifnya dievaluasi ulang aja. Jadi start diberikan saja kalau syarat memenuhi dengan MPA 400 sampai 600 miligram per hari. Kalau masih bleeding terus, ya kita logika sederhana berarti it doesn't work gitu. Kalau it doesn't work, selesai terapi konservatifnya harus beralih ke definitif kita itu. Dari versi definitif. 6 bulan pun pasca konservatif masih ada sel cancer, kembali ke definitif kita. Ya. Jadi definitifnya apa ya? Hysterektomi. Ya. Terima kasih, Bro. Masih. ya, terima kasih dokter. Berikutnya pertanyaan dari sejawat Joni Rindiarto. Bagaimana peran SPOG untuk endometrial CA yang sudah selesai terapi? Apakah untuk monitoring pasca terapi harus pada tersier, mengingat salah satu keluhan pasien adalah antrian yang lama pada polionkologi. Nah, ini follow up-nya bagaimana? Apakah harus tetap di tersier atau bisa di lebih rendah lagi di SPOG umum maksudnya? Nah, kalau Eh, baik, berargumen, sebetulnya monitoring pasca terapi tergantung ya Prof ya. Jangan sampai nanti habis operasi selesai, tentu masih memerlukan peran dari onkologi, apakah diperlukan ajuvan atau tidak gitu. Apabila semua sudah dilakukan, baik terapi primer maupun ajuvannya, memang ada monitoring untuk surveillance rekarensinya. Ya, surveillance rekarensi itu umumnya secara klinis, ya, pemeriksaan ginekologi dasar, kemudian imaging, maupun pemeriksaan penunjang yang lain jika diperlukan, opsional. Nah, apabila dalam perjalanannya, misalnya jauh dan sebagainya, asal SPOG tersebut paham banget bagaimana biologis dari si endometrium itu seperti apa, penyebarannya bagaimana, kemudian bisa menilai kemungkinan terjadinya rekarensi, saya kira boleh dilakukan. Tetapi apabila tidak, ya sebaiknya tetap dilakukan di center onkologi, gitu ya. Karena toh waktu untuk melakukan surveillance itu jeda waktunya cukup lama. Artinya pada 2 tahun pertama kan kita bisa 3 bulan untuk melakukan surveillance eh, rekarensi. Kemudian baru sampai 5 tahun, 2 tahun sampai 5 tahun, kurang lebih 6 bulan dan sebagainya. Untuk tahun pertama kita perlu melakukan X-ray torak misalnya. Dan hal itu memang sebetulnya bisa dilakukan asal teman-teman dari SPG paham banget bagaimana biologik dari si endometrium tersebut. Gitu. Saya kira itu Prof menurut saya. Ya. ya, terima kasih. Berikutnya ini pertanyaan dari
Sejawat Haryo Narutama. Apakah sena endometrium bisa dikonservatif tanpa harus di TAHBSO? Saya punya pasien AUB, hasil P akurat CA endometrium, tapi pasien menolak dioperasi. Nah, ini pertanyaan berikutnya. Dokter Brahmana mungkin, saya persilakan. Bisa, jawabannya bisa. Tadi kan sudah ya, Prof ya, jawabannya. Ntar ya, maaf. Eh, Sebentar Ya, ini saya. bisa jawabnya di Jadi jawabannya konservasi secara sederhana tergantung tadi adalah kan ada syarat-syarat ada harus di follow syarat-syarat up ya. faktor risiko dan sebagainya. Ya, sehingga Satu, pilihannya tentu mana yang seharusnya dilakukan untuk pasien yang terbaik ya menolak ya jadi diberitahukan tentu risikonya bagaimana dengan ada faktor risiko-risiko yang lain. Jadi mungkin Dokter Ali Budi mau menambahkan. Oh, rasanya udah cukup panjang lebar tadi bicara tentang itu ya, Prof. Tadi Prof. Dr. Brahmana udah panjang lebar bagaimana konservatif itu dilakukan ya, Prof. Ya, 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 ya. Jadi ya, bisa, tapi tentu ya harus dipertimbangkan tadi faktor-faktor yang ya, lain dan betul, risikonya harus disampaikan kepada pasien. Kalau betul. dia risiko tinggi ya tentu risiko terjadinya kambuhan akan lebih besar. Berikutnya dari Anonymous ini, ingin bertanya dokter, dari semua modalitas tadi, yang paling superior untuk endometrial sampling, mohon penjelasannya dokter. Dan bila di suatu RS sudah ada modalitas histeroskopi, apakah masih legal dilakukan kuretase? Nah, ini. Legal atau tidaknya ya tergantung individu sekali ya. Satu individu pasien prevalen tentu akan menentukan. Tapi kalau modalitas mana yang mempunyai nilai diagnostik tinggi tentu histeroskopi yang mempunyai Ya, nilai diagnostik tinggi ya, Prof ya. Ya, ya, boleh itu ya. nambahkan. ya, ya, Silakan. silakan. Jadi begini ya, jadi sebetulnya bukan masalah legal atau tidak legal. Itu karena memang pilihan tiga itu ya. Jadi Hmm. tiga itu masih pilihan. Jadi endometrial biopsi, koma, Kuretase. atasi kuretase, koma, histeroskopi. Jadi itu pilihan, monggo saja. Jadi tidak ada masalah, oh sudah ada histeroskopi terus ilegal. Tidak sama sekali. Jadi itu masih tetap pilihan itu ya. Jadi mungkin singkatnya demikian. Nanti ketakutan kuret nanti. Semua di histeroskopi ya intinya ya. Oke, enggak, itu pilihan, itu pilihan. Bahkan American Cancer Society pun mengatakan pilihan itu ya. Jadi kalau memang itu sudah tidak baik dikerjakan, American Cancer Society kan pasti sudah mendelete kuretase, ya kan? Mau dia mampu histeroskopi semua. Mau nyatanya masih dicantumkan di American Cancer Society itu. Gitu, Prof. Gitu, Prof. Ya. Ya, 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 saya kira betul. Jadi ya tentu tadi pertimbangan preferensi pasien, pertimbangan biaya dari masing-masing tindakan mana yang lebih eligible untuk pasien kita. Ya. Tidak ada masalah legal maupun ilegal. Ya. Berikutnya dari sejawat Ganot Sumulyo. Dok, pada pasien pasca noretisteron 14 hari on off masih hiperplasi berkurang, masih berhiperplasi berulang. Ada tempatnya untuk dilakukan histerektomi, HT histerektomi ya. Jadi perdarahan sudah noretisteron on off, tapi perdarahan terus berulang. Apakah ada tempat untuk histerektomi? Tadi Ya, saya ini kira kasusnya Dokter berarti Brahmana sudah. hiperplasia endometrium ya, Prof ya. Kasusnya Ya, ya, bukan iya, ya. Hiperplasia endometrium dengan terapi hormonal yang perlu dipastikan bahwa hiperplasia endometrium ya, ya, ya. Ya, saya kira jelas ya. Jadi itu
banyak pertimbangan yang tentu harus diperhitungkan. Ini saya kira yang pertanyaan terakhir ya, karena waktunya juga sudah hampir habis. Dari Anonymous juga ini. Terima kasih banyak buat ilmunya dokter semua. Izin bertanya, bagaimana prediksi ke depannya terkait persebaran kasus endometrium di Indonesia? Dan langkah-langkah apa ya, dokter, dok, boleh kita berikan edukasi dalam upaya penekanan kasus? Terima kasih. Ini prediksinya tadi gimana? Ya. Dokter Brahmana itu kebijakan mah di Dokter Brahmana itu. Jadi begini, ya. Prediksinya akan meningkat terus angkanya itu, ya. Coba kita kumpulkan di Indonesia pasti akan meningkat terus. Meskipun data Globoken 2022 yang Indonesia itu 5 besar kanker pada perempuan, bukan ginekologi, pada perempuan. Yang pertama kanker payudara. Jadi sebagai informasi, kanker payudara itu menempati nomor 1 sebagai kanker terbanyak pada perempuan di 155 negara di dunia. Ya. Kanker serviks hanya menempati nomor 1 di 25 negara di dunia. Kanker endometrium itu mulai nomor 2 di hampir 100 negara itu ya. Jadi kira-kira ke depan itu angkanya pasti akan semakin meningkat. Kan salah satu risk faktornya kan adalah obesitas. Nah, mungkin kira-kira saya belum punya angkanya ya. Kalau mungkin dokter ahli saya tidak tahu bisa sharing juga. Itu pasien-pasien yang obstetri saja kalau dari laporan pagi kita itu di Rumah Sakit Dr. Sutomo di Rumah Sakit Tersier Jawa Timur itu kan mesti diagnosisnya tambah gravida berapa berapa plus obesitas plus obesitas. Jadi saya mendengarnya kan begitu. Coba nanti saya tidak tahu di Bandung mungkin di Jogja makin banyak orang obesitas lah. Kalau makin banyak orang obesitas berarti kan bisa diprediksi bahwa angka endometrium pasti akan juga semakin tinggi kan begitu. Jadi intinya semakin tinggi. Apa yang bisa dilakukan? Sampai saat ini tidak ada guideline untuk prevention CA endometrium. Jadi guideline untuk prevention tidak ada. Tetapi data menunjukkan bahwa orang yang memakai pil KB mempunyai risiko kanker endometrium yang lebih kecil. Bisa sampai turun sampai 50% bila dipakai kira-kira minimal 5 tahun. Kan demikian. Ya. Orang yang memakai LNGIUS risikonya juga lebih kecil terjadi CA endometrium. Yang ketiga, tapi tidak boleh dilakukan. Di luar negeri data epidemiologi smoking menurunkan CA endometrium kan begitu, tapi bukan untuk semua kita semua smoking ya itunya ya. Jadi menurut saya kita tidak ada yang bisa dilakukan karena yang faktor yang bisa diubah itu hanya lifestyle, contoh tidak obesitas dan lain-lain. Demikian, Prof. Ya. Ya, terima kasih, Dr. Pramana. Ya, mengingat waktunya juga sudah melebihi sedikit ya, saya kira diskusi kita akhiri dan saya ucapkan terima kasih kepada para pembicara serta para peserta yang telah aktif mengikuti dan berdiskusi bersama. Semoga diskusi kita pada sore ini bisa sangat bermanfaat ya. Ya, saya kira mungkin saya menggarisbawahi bahwa segala pengobatan tadi ya mana yang terbaik untuk pasien kita dan itu yang kita sampaikan ya. Kalau ada pilihan lain tentu ada risiko yang bisa terjadi ya dan perlu kita sampaikan kepada pasien dan tentu semuanya nanti terserah kepada pilihan pasien. Kita menyampaikan sesuai dengan kemampuan dan pengetahuan kita yang bertujuan untuk menurunkan risiko atau do more good than harm ya. Itu tentu saja prinsip penanganan pasien-pasien kita. Terima kasih atas perhatiannya dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada para pembicara dan para peserta webinar. Dan waktu kami kembalikan kepada Dr. Khairul Nisa. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Baik, kami Ya, ucapkan terima kasih banyak untuk narasumber dan moderator sorry di ya. atas waktu dan sedekah ilmunya sore hari ini. Untuk Prof. Heru, terima kasih. Dr. Bahmana, Dr. Ali Budi, terima kasih juga untuk Bu Sekjen, Dr. Tovan.
Baik, sedikit mungkin yang bisa saya ambil dari diskusi kita sore hari ini bahwa peran SPOG pada tata laksana kanker endometrium itu sebenarnya masih bisa dilakukan, terbatas pada kasus yang low grade, masih terbatas pada uterus dan tidak ada invasi miometrium, dengan tindakan yang bisa dilakukan yaitu tindakannya histerektomi. Dan 60 menit sudah tidak terasa kita berdiskusi sampai kita di akhir acara. Terima kasih atas perhatian dan atensi seluruh peserta ASOGI. Selamat menjelang waktu berbuka puasa bagi yang menjalankan ibadah puasa. Semoga 1 jam kita ngabuburit ilmiah ini memberikan manfaat dan semoga ibadah puasa hari ini kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa untuk kembali mengikuti seri ASOGI berikutnya di bulan April, hari Rabu pukul 15.30 waktu Indonesia bagian Barat. Dan jangan khawatir, untuk yang tidak join ASOGI dari awal bisa mengakses full videonya di akun YouTube kita ASOGI, begitu juga dengan seri-seri ASOGI sebelumnya. Baik, sampai jumpa di ASOGI seri berikutnya. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Adit Budi. Assalamualaikum.